Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa adda ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Telah kita sebutkan tadi definisi dari sunnah tarkiyah, yaitu Nabi SAW perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu disertai adanya sebab-sebab yang mengharuskan sesuatu itu ada guna menjelaskan syariat kepada umat, dan sunnah tarkiyah ini maklum wujudnya adanya dalam syariat Islam, ya, dan juga ma'ruf dalam kalam ucapan para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Ya, jadi yang menunjukkan adanya sunnah tarkiyah dalam Islam, ada wujudnya sunnah tarkiyah dalam Islam adalah semua dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi dari kewajiban sunnah. Kewajiban yang disebut sunnah. Karena saya sebutkan tadi bahwa sunnah tarkiyah ini hakikatnya sebenarnya masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Maka semua dalil yang menegaskan adanya sunnah fi'liyah itu juga dalil yang menunjukkan adanya sunnah tarkiyah. Karena sunnah tarkiyah itu masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Ilam al-Muqtayyim, kata beliau, "Inna tarkahu sunnah kama anna fi'lahu sunnah." Karena perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu itu merupakan sunnah, sebagaimana fi'lahu sunnah, sebagaimana perbuatan Nabi mengerjakan sesuatu itu juga sunnah. Perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu itu sunnah, dan perbuatan Nabi mengerjakan sesuatu juga sunnah. Kata beliau, "Jika tabarna fi'la ma tarakahu, kana Nabi ihbabna tarkama fa'alahu wa la syarr." Maka kata Ibnu Qayyim, kalau kita benar-benar disunnahkan mengerjakan sesuatu yang beliau tinggalkan, maka itu sama saja kita meninggalkan sesuatu yang beliau kerjakan. Tidak ada perbedaan. Karena beliau sunnah, ketika beliau meninggalkan sesuatu itu karena sunnah, itu karena wahyu. Ketika beliau mengerjakan sesuatu juga wahyu. Ya, nah ketika kita mengerjakan sesuatu yang beliau tinggalkan, kita bolehkan dikerjakan, maka itu sama saja kita mengatakan boleh meninggalkan sesuatu yang beliau kerjakan. Tidak ada perbedaan. Ya, maka ini cara dari Rasulullah SAW bahwa sunnah tarkiyah itu sama seperti sunnah fi'liyah dalam hal ini. Sebagaimana ketika Nabi mengerjakan sesuatu kita kerjakan, maka ketika Nabi meninggalkan sesuatu kita tinggalkan. Ketika Nabi mengerjakan sesuatu dan kita tinggalkan, kita berdosa. Maka demikian pula ketika kita mengerjakan sesuatu yang Nabi tinggalkan, kita juga berdosa. Ya, kita sama. Apa yang Nabi kerjakan kita kerjakan, apa yang Nabi tinggalkan kita tinggalkan. Bukan yang mengerjakan apa yang Nabi tinggalkan dan meninggalkan apa yang Nabi kerjakan. Kemudian, maka kita dari Muhammad rahimahullah akan adanya sunnah tarkiyah, dan dia merupakan bagian dari sunnah fi'liyah. Juga ketika itu Ibnu Najjar rahimahullah taala dalam syarah Fathul Mudir, Ibnu Najjar mengatakan, "Wa idza nuqila an Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka kada, kana aidan min as-sunnah fi'liyah." Kata Ibnu Najjar, jika dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan perbuatan ini, sesuatu perbuatan maksudnya, maka itu juga termasuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Jadi saya lagi mengatakan bahwa sunnah qauliyah, sunnah tarkiyah itu masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Karena para ulama senantiasa atau mereka berdalil dengan sunnah tarkiyah dalam banyak permasalahan dari zaman dahulu sampai zaman belakangan. Mulai zaman para sahabat sampai zaman sepeninggal mereka, mereka senantiasa menggunakan sunnah tarkiyah ini dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi,
yaitu Nabi meninggalkan sesuatu padahal ada sebab yang mengharuskan Nabi yang seharusnya sesuatu itu menetapkan perbuatan itu ada, tapi Nabi meninggalkannya. Nabi meninggalkannya. Iya. Yang paling contohnya adalah perbuatan atau hadis yang terkata 3 orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha menanyakan bagaimana ibadah Nabi. Kemudian setelah menanyakan bagaimana ibadah Nabi, mereka pun muncul bulu. Satunya mengatakan saya tidak akan sholat, saya tidak akan tidur pada malam hari. Satunya mengatakan saya akan puasa tiap hari. Satunya mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Makanya dia mengatakan ala inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Saya ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Lakinni asumu fawfir. Saya puasa dan saya juga berbuka. Usolli wa ana, saya sholat dan saya juga tidur. Wa atazawwaju nisa, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi yang membenci sunnahku maka bukan golonganku. Maka itu Nabi SAW mengkafirkan sunnah beliau adalah beliau meninggalkan apa? Beliau tidak berpuasa pada hari hari. Apa itu meninggalkan puasa pada hari hari. Maka tidak dikenal beliau pernah berpuasa untuk bulan penuh dikira pada bulan Ramadan. Kegiatan itu dengan ulama lain, walaupun saya Sya'ban menginginkan sebelum berpuasa, tapi ada hari-hari yang tidak berpuasa dari. Nah, kalau kita katakan ini tidak berpuasa selama sehari atau lebih pada bulan Sya'ban, ini termasuk sunnah tarkiyah. Seorang mendapatkan pahala dengan memperlihatkan. Maka termasuk berpuasa dia memiliki sunnah tarkiyah kalau dia berpuasa bulan Sya'ban penuh. Ya, penuh. Ini menjadi sunnah tarkiyah ini. Ya. Walaupun dia ada perintah dalam awalnya dalam masalah hukum fikih. Nah, ini contoh. Beliau beliau meninggalkan puasa karena dia meninggalkan puasa. Padahal dia bisa saja kalau dia tidak mampu. Dan dia saya tinggalkan. Berarti ini meninggalkan sunnah tarkiyah. Yaitu ketika orang meninggalkan dia sudah sholat 2 jam misalnya di malam hari. Dia hanya tinggalkan secara stop berhentikan mulai dengan niat mengikuti Nabi SAW. Dia tidak sholat. Nah berarti dia sudah dinilai mengerjakan sunnah sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Ya, sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Dia juga meninggalkan sholat tidak sholat pada malam penuh. Dia ada waktu untuk tidur di malam hari. Dari yang para sahabat berdalil dengan sunnah tarkiyah, yaitu hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Ammar bin Haibah bahwa di zaman Bishr bin Marwan ketika dia berpuasa, ketika dia berpuasa dia berpuasa seimbang dengan angkat kedua tangannya. Dengan angkat kedua tangan dia seimbang. Maka Ammar bin Haibah berkata, "Allahu ta'ala yadaini." Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha. Sungguh Nabi sallallahu beliau berdoa dengan firman, dia tidak mengangkat tangannya lebih daripada sebentar gini. Dia menunjuk dengan telunjuknya. Yang digunakan oleh para ulama mengenangkan berdoa dan seminar dengan mengangkat telunjuk. Intinya di sini Ammar bin Haibah berkaitan dengan sunnah tarkiyah bahwa Nabi bukannya seperti ini, tapi main seperti ini. Apakah Nabi tidak mengangkat kedua tangan? Tidak, ada sebab yang memungkinkan apa? Beliau mengerjakan ada sebabnya, ada tertentu yang Nabi mengerjakannya. Bahkan memang pada kami doa bagaimana caranya orang berdoa? Karena saya berdoa pada saat itu yang makanya. Dan ketika Nabi meninggalkan dengan mengangkat kedua tangan hanya menunjukkan telunjuk, itu menunjukkan sunnah dalam hal ini adalah meninggalkan mengangkat kedua tangan, hanya mengangkat telunjuk saja. Dan berdoa. Ini dari sahabat ini Ammar bin Haibah berdalilkan dengan sesuatu, mengingkar sesuatu dengan dalil Nabi meninggalkannya padahal sanggup Nabi kerjakan. Ada faktor yang memungkinkan Nabi mengerjakannya, ada faktor yang memungkinkan Nabi mengerjakannya, tapi Nabi meninggalkan. Ini adalah dari sunnah tarkiyah.
Demikian dimaksudkan Allah Taala berdalilkan dengan perbuatan Nabi meninggalkan amalan tersebut, berzikir berjamaah. Ketika dia mengingkari halaqah yang berzikir jamaah itu sampai 100 kali, setiap kali zikir 100 sekali dalam riwayat lain, misalnya ada masyhur, anda sudah dengar ya. Kemudian dimaksudkan bahwa perbuatan berzikir jamaah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Padahal mungkin dikerjakan ada faktor yang berat yang mendukung untuk dikerjakannya di jamaah tersebut. Maka dalil yang menunjukkan berzikir dan ketika Nabi tidak mengerjakannya itu menunjukkan sunnahnya ditinggalkan. Sunnahnya ditinggalkan. Demikian pula antara dunia mendapatkannya. Sebelum salat. Ada faktor yang mendukung hal tersebut yang sederhana. Nah, ketika haji ada lafaz labbaik Allahumma hajjatan atau umratan dan seterusnya, ada lafaz mengucapkan dia ingin beribadah seperti ini. Dan ketika haji tidak melafazkannya di awal sholat, itu menunjukkan amal itu tidak ada. Sunnahnya adalah tidak diucapkan. Dan kita seterusnya. Kalau ini adalah dari amalan para sahabat, di mana mereka berdalil akan tidak adanya sesuatu, mereka berdalil bahwa Nabi SAW meninggalkannya padahal bila saja Nabi SAW meninggalkannya, cuma Nabi SAW meninggalkannya. Oke, ada pun dikatakan para ulama setelahnya, Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Risalah, beliau mengatakan tentang masalah zakat ini dalam emas dan perak. Beliau mengatakan bahwa manusia di zaman Nabi SAW itu punya bahan tambang lain, logam-logam lain selain dari emas dan perak. Mereka punya tembaga, mereka punya besi, mereka punya bahan-bahan tambang lain. Tapi kata yang satu, ketika Nabi SAW tidak pernah mengambil zakat dan juga tidak ada orang pun setelah Nabi yang pernah mengambil zakat dari bahan-bahan tambang lain emas dan perak tersebut, maka kami pun meninggalkannya. Tidak ditarikhi guna mencontoh peninggalan atau perbuatan Nabi meninggalkannya. Insya Allah dari Imam Syafi'i adanya sunnah model-model seperti ini, yaitu Nabi meninggalkan sesuatu, kita pun meninggalkannya. Tapi seperti kembali ke sekalian diingatkan, ini bukan sunnah yang berdiri sendiri. Dia masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qarrul ghalib sunnatun kama anna al-fi'la ghalib sunnatun. Perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu secara kontinu, rutin dia meninggalkan sesuatu tersebut. Beliau meninggalkan secara rutin itu menunjukkan sunnah. Sebagaimana ketika beliau mengerjakan sesuatu secara rutin itu juga merupakan sunnah. Itu juga merupakan sunnah. Karena ini berbeda halnya dengan Nabi ketika meninggalkan sesuatu dikarenakan tidak ada faktor yang mendukung hal tersebut, atau ada faktor yang menghalangi terjadi sesuatu tersebut lantas dia tinggalkan, maka ini bukan termasuk sunnah qariyah. Sunnah qariyah adalah Nabi meninggalkan padahal ada faktor yang mendukung dan tidak ada faktor yang menghalangi. Tapi kalau Nabi meninggalkan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena tidak ada faktor yang mendukung atau karena ada faktor yang menghalangi, ini bukan sunnah qariyah namanya. Bukannya seperti saya mengumpul mushaf di zaman Nabi belakang, pengumpul mushaf ada di zaman Nabi. Tidak ada pengumpul mushaf di zaman Nabi. Kemudian Nabi meninggalkan pengumpulan mushaf, tidak mengerjakan pengumpulan mushaf. Ya. Padahal bukan ada dikerjakan kalau dia mau. Bukan. Tapi apa itu orang dikerjakan sunnah qariyah? Kita katakan bukan. Tetap bukan sunnah qariyah. Kenapa? Karena walaupun sifatnya ada, sifatnya mungkin karena dikerjakan, tapi di sini ada faktor yang menghalangi. Ada faktor yang menghalangi sehingga Nabi tidak mengumpulkan mushaf. Makanya dari itu dikatakan termasuk sunnah qariyah itu tidak boleh mengumpulkan mushaf. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena meninggalkan Nabi yang mengumpulkan mushaf jadi satu itu karena ada faktor yang menghalangi. Sementara saya sunnah qariyah apa tadi? Tidak ada faktor yang menghalangi,
ada faktor pendukung, tidak ada faktor yang menghalangi, Nabi tetap tinggalkan. Itu syaratnya sunnah tarbiyah. Sementara meninggalkan kumpulan mushaf ini ada faktor yang menghalangi, makanya Nabi tidak dikatakan sunnah tarbiyah. Apa faktor yang menghalangi? Yaitu apa? Terjadinya dasar faktor yang pertama, pada dasarnya Nabi pada di awal Islam melarang menulis Al-Quran karena khawatir tercampur dengan hadis. Ya, itu faktor. Dan faktor yang kedua, Al-Quran masih sementara turun. Tidak ada yang tahu kapan nama ini selesai. Sehingga kalau dituliskan, dibukukan, setiap kali ada ayat yang baru, dirombak lagi, sudah dihapus, terus ulang lagi. Dia akan menyesatkan. Makanya faktor-faktor yang menghalangi pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, tapi nanti kalau wafat sudah ada kepastian bahwa wahyu ayat Al-Quran tidak ada lagi yang baru. Barulah Abu Bakar radhiyallahu taala berjihad untuk mengumpulkannya. Ya. Maka jadi ketika dikatakan sunnah tarbiyah, itu kita tidak boleh mengumpulkan mushaf. Sehingga dikatakan bahwa mengumpulkan mushaf di tanah Abu Bakar adalah bid'ah yang hasanah. Tidak. Karena berdasarnya hal ini, amalan seperti ini memiliki masalah, memiliki dasar-dasar dari dasar dalam syariat Islam. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami akan menjaga Al-Quran. Di antara bentuk penjagaannya adalah disatukan supaya tidak tergeser. Nah, dan seterusnya itu pembahasan lain. Nah, demikian juga sebutkan tadi ada masalah salat tarawih, dan seterusnya. Baik. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana caranya kita mengenali dan tahu sunnah tarbiyah? Bagaimana caranya kita menetapkan sesuatu itu merupakan sunnah tarbiyah? Ada dua cara disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ilamul Muwaqqi'in. Ya, cara yang pertama adalah nas dari syariat, nas dari sahabat. Sahabat tidak menyatakan Nabi meninggalkannya. Misalnya, Sallallahu alaihi wasallam sholat al-aid bidun adzan wala iqamah dalam hadis Jabir. Nabi SAW sholat Id tanpa adzan tanpa iqamah. Ingat bahwa Nabi meninggalkan adzan iqamah pada sholat Id. Atau misalnya ada perbuatan Mu'adz bin Jabal atau mengingkari mencari keluarnya mimbar pada kembali, bahwa dia berkata bahwa mimbar itu tidak pernah dikeluarkan dari masjid Nabi ketika hari itu. Menunjukkan sunnah yang menjadi sunnah dalam hal ini adalah tidak ada mimbar sampai. Nah itu juga sampai namanya kalau ada orang kalau kata kita itu mengeluarkan mimbar ketika dia berkembali, maka bisa kalau itu mengingkarinya dengan dalil lain bahwa beliau menunjukkan bahwa mimbar ini tidak pernah dikerjakan, dikeluarkan. Nabi tidak pernah mengeluarkan mimbar ketika ada khutbah. Maka ini contoh, tegas dari sahabat bahwa Nabi meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau ada benar seperti itu, tidak bisa katakan, oke, ini sunnah tarbiyah. Kita tinggalkan bukan. Kita tinggalkan amalan tersebut. Yang kedua, faktor yang kedua atau perkara kedua yang bisa membantu kita atau membuat kita menetapkan itu sunnah tarbiyah adalah ada indikasi qarinah yang menunjukkan bahwa Rasulullah kebiasaan beliau meninggalkan amalan tersebut. Kebiasaan beliau meninggalkan amalan tersebut. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa Nabi kebiasaan beliau meninggalkan perbuatan tersebut. Walaupun tidak ada nas dari sahabat bahwa Nabi meninggalkan, tapi kalau ada indikasi yang menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi meninggalkan perbuatan tersebut, maka ini masuk dalam kategori sunnah tarbiyah. Apa contoh indikasinya? Misalnya tidak ada riwayat dari sahabat yang menyebutkan Nabi mengerjakannya. Padahal
Itu amalan-amalan yang disaksikan banyak, bisa disaksikan oleh banyak orang. Jadi ketika kita ada riwayat dalam permasalahan, itu menunjukkan Nabi tidak mengerjakannya. Contoh, misalnya salah satu dunia tadi, melakukan niat. Melakukan niat. Sholat minimal 5 kali sehari kemarin disaksikan oleh para sahabat. Disaksikan oleh mereka, dilihat oleh mereka. Begitu dalam sholat diikuti oleh mereka. Kan begitu. Saya bersamaan itu tidak ada beberapa hadis walaupun hadis palsu yang menyebutkan ada yang Nabi melakukan niat. Padahal Korea ini indikasinya sangat jelas kalau ini sholat pekerjaan disaksikan tiap hari dan para sahabat semangat memuji perbuatan dan ucapan Nabi. Dan ketika mereka tidak memuji hal tersebut, itu menunjukkan itu memang tidak ada. Itu memang tidak ada. Kalau ada yang mengatakan kan niat itu kan mungkin dia ucapkan sir ya. Mungkin saya tak mengucapkan bagi mereka tidak dengar sehingga dari mungkin. Ya, mungkin ada mengucapkan nama itu, tapi isi suaranya hanya bersendiri yang dengar, sahabat sedang tidak dengar sehingga dikiranya tidak ada. Kan mungkin saja. Kata mereka seperti itu. Kadang-kadang yang seperti itu tidak mungkin. Ya, itu yang seperti harus ditutup. Kalau dibuka, ya. Nanti setiap perkara baru dalam agama bisa dikatakan seperti itu. Ya. Kan begitu, kalau itu ada. Dan yang seperti itu, yang dua istighfar saja, dua istighfar itu kan dibaca sir kan? Iya, dua istighfar dibaca sir. Abu Hurairah ketika bertanya tentang dua istighfar, Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat engkau diam antara kelihatan berkeliaran dengan apa? Dengan membaca fatwa, apa yang kau baca? Ya, berarti apa? Para sahabat itu mana sebenarnya memperhatikan lafaz-lafaz yang dia bacakan. Bahkan ketika ada diam pun mereka tanya kenapa yang dibaca di situ. Kalau ada, maka karena dia membaca di situ, membaca dia, tentunya membiarkan dia kan. Misalnya itu sahabat tidak dengar, kemudian yang mereka dengar ya, dia ada diam sejenak sebelum sholat. Tapi akan didengarkan. Kan begitu. Ditambah lagi dalam Al-Quran yang Bukhari Muslim, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, dengan kamu tahu bahwa Nabi tetap membaca surah Al-Fatihah, tetap membaca surah pada rakaat 3 dan 4 pada sholat zuhur, kan sih kan? Tidak dengaran. Dengan kau tahu Nabi membaca, kata Abu Hurairah istirahat ini dengan bergoyangnya dan berkeliru. Ini yang betul betul awal. Saat ada dan saya Nabi menceritakan bacaannya, pasti kita tertawa oleh sahabat, janggutnya boleh bergoyang. Pasti tertawa ada membaca. Kalau bersamaan yang ini tidak ada yang tahu yang ia adalah hal yang baik, dia adalah murid yang baik. Maka ini indikasi yang kita beri menunjukkan bahwa kalau ada niat sebelum sholat memang tidak ada sama sekali. Karena semangat para sahabat memuji amalan, kemudian amalan yang dikerjakan tersebut disaksikan tiap hari oleh para sahabat, disaksikan oleh banyak orang, tapi tidak ada kemungkinan sama sekali dalam satu riwayat sekalipun. Nah, demikian pula beliau tidak berdoa, tidak pernah berdoa menghadap kepada jamaah setelah sholat sambil mengangkat tangan kemudian diaminkan oleh jamaah. Ini juga karena pokoknya kelihatan tempat setiap hari disaksikan oleh para sahabat. Sampai akan diikuti. Ya, akan diikuti. Dan tidak ada sama sekali kemungkinan dalam hal ini, itu menunjukkan hal itu tidak ada. Ya, demikian pula. Ya, contoh yang tersebut jujur perayaan Maulid, kalau seperti itu tidak ada sama sekali. Nah, kalau faktor-faktor pendukungnya ada, coba apa faktor pendorong orang mengerjakan perayaan Maulid? Cinta Nabi, ada juga. Sebabnya zaman Nabi para sahabat mereka mencintai Nabi. Ya, membacakan surah Nabi ada juga di zaman para sahabat. Apa nih? Sebabnya itu ada. Ya. Tidak ada faktor yang menghalangi para sahabat merayakannya, apa menghalangi Nabi merayakannya? Tidak ada yang merayakan. Tidak ada faktor menghalangi. Sebab-sebab yang ada, faktor yang menghalangi tidak ada, tapi Nabi tidak kerjakan. Menunjukkan apa? Sunnahnya yang ditinggalkan. Sunnahnya yang ditinggalkan. Ini dua perkara yang bisa membantu seseorang untuk mengetahui sunnah
yang mana yang merupakan sunnah tarbiyah. Kemudian di sini kita tutup pembahasan kita yang menyebutkan 3 syubhat dalam permasalahan sunnah tarbiyah ini. Syubhat yang pertama, ini karena kebetulan kemudian yang lain, ini yang kasih itu masalahnya. Yang mana? Ya. Sebagian orang yang mengatakan yang merayakan orang seperti itu atau yang semacamnya, apapun semua bentuk amal bid'ah yang lainnya sama. Mereka mengatakan, bahwa masyarakat tidak mengerjakan, tidak sengaja tidak mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, bukan berarti ibadah itu dilarang. Maulidlah atau perayaan inilah, perayaan itulah, atau sholat nisfu Sya'ban lah, atau sholat ini dan sholat itulah. Sengaja ditinggalkan bukan karena dilarang, tapi karena sebab penjelasannya tidak ada. Apa pendorongnya? Katanya orang yang beribadah untuk masuk surga, terhapus dosa-dosanya, kan gitu. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah pasti masuk surga, sudah terampuni semua dosa-dosa yang taruh dan belakangan. Maka Nabi tidak perlu mengerjakan ibadah-ibadah seperti itu. Adapun kita umat Islam, terus orang-orang belakangan dosanya terlalu banyak, makanya kita harus kerjakan ibadah-ibadah itu. Perayaan ini, perayaan itu, sholat ini, sholat itu kita harus kerjakan. Karena kita ini banyak dosa. Adapun Nabi, kenapa Nabi tidak kerjakan? Nabi tidak kerjakan bukan karena dilarang, bukan karena itu tidak, tapi karena Nabi sudah terampuni semua dosa-dosa, tinggal apa perlu kerjakan ibadah-ibadah itu. Ini apa namanya? Tanggapan atau apa? Kerancuan yang pertama. Jadi ketika Nabi meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan itu bid'ah, tidak menunjukkan itu dilarang, tapi Nabi meninggalkannya karena misalnya dia tidak butuh dengan ibadah tersebut. Bisa diampuni semua dosa-dosanya. Adapun kita tidak butuh kerjakan amal-amal yang Nabi tinggalkan itu. Dan Nabi tinggalkan kita kerjakan dan kita banyak dosa. Hatta banyak amalan. Jawaban syubhat yang pertama ini. Dan ini berlaku untuk semuanya, semua bentuk-bentuk mendasar, semua perkara-perkara dalam agama ini jawabannya sama seperti semuanya. Kita katakan kita dibantah dengan hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari atau Al-Sa'ad riwayat Al-Bukhari tentang 3 orang tadi yang datang kepada Nabi itu. 3 orang datang kepada Aisyah tanya bagaimana ibadahnya Nabi. Satunya ada yang mengatakan saya tidak akan menikah, saya akan sholat malam terus, saya akan puasa terus. Nah, tapi dia menyuruh mereka, melarang mereka, dan mengatakan akan menganjurkan tetap sholat dan tetap tidur, puasa tetap tidak puasa, tetap berbuka pada beberapa hari, dan tetap menikah. Betul mengingatkan kita ibadah tadi. Justru mengingatkannya. Lalu nanti berbeda Ana wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah saya adalah makhluk yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Jadi begitu justru karena dia adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut, manusia yang paling bersih dari dosa. Beliau apa? Menjadi hal tersebut tidak ada. Beliau mengatakan bahwa bersamaan dengan saya yang merupakan manusia yang paling takut kepada Allah, saya pun apa? Saya beribadah seperti kalian. Tidak memanggil yang ibadah yang berlebihan. Tetap saya nikah, tetap saya tidur, tetap saya disadar berpuasa pada beberapa hari. Maka anak mereka bahwa Nabi kalau meninggalkan ibadah itu karena sudah tidak ada dosa-dosanya, itu salah. Jelas ya? Salah. Karena Allah meninggalkan ibadah tersebut justru dikarenakan beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan beliau diwujudkan dalam bentuk meninggalkan beberapa ibadah tertentu. Dan pada dasarnya apa yang kewajiban yang terkena pada Nabi itu juga berlaku pada umatnya setelah ada dalil yang mengkhususkan.
Ketika ada yang memutuskan, maka ketika bentuk di antara bentuk ketakwaan yang meninggalkan sebagai ibadah itu berlaku pada Nabi, maka juga berlaku pada umat beliau. Bahwa yang antara bentuk ketakwaan adalah tidak berlebihan dalam ibadah sampai memberatkan diri. Dia meninggalkan beberapa ibadah tertentu. Ya. Tidak sholat, tidak sholat malam tiap malam, ya, tidak puasa tiap hari. Nah, maka kalau hal ini dikatakan bahwa ketika faktor pendukung perbuatan tersebut ada pada dalam pembahasan ibadah, itu memang ada pada umat, maka itu juga ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk yang lebih sempurna. Baik, ini surat yang pertama. Surat yang kedua, mereka mengatakan Nabi meninggalkan sebuah ibadah. Bukan berarti ibadah tersebut tidak boleh dikerjakan. Nabi tidak pernah mengadakan perayaan, bukan berarti perayaan itu tidak boleh dikerjakan. Dikarenakan Nabi dalam perkara meninggalkan sesuatu karena rahmat, kasih sayang kepada umatnya, sengaja untuk tidak membebani umatnya. Ya. Sayang, tidak semua orang bisa hambur-hamburkan uang bikin perayaan Maulid, makanya Nabi tidak kerjakan. Nabi sayang kepada yang tidak punya uang, tidak perlu dikerjakan. Tidak semua orang bisa mengadakan perayaan misalnya. Kata mereka seperti itu. Jadi ketika Nabi meninggalkan sebuah perbuatan, tentu perbuatan itu dilarang. Karena mungkin saya Nabi meninggalkannya dikarenakan khawatir memberatkan umat. Sebagaimana Nabi meninggalkan salat tarawih 30 malam berturut-turut berjamaah maksudnya. Ya. Sebagaimana Nabi meninggalkan mewajibkan sholat isya dikerjakan di akhir malam karena memberatkan umatnya. Nabi juga tidak mewajibkan siwak sebelum wudhu, sebelum sholat karena khawatir memberatkan umatnya. Bahkan dari keawalan yang Nabi meninggalkan karena memberatkan umatnya. Apakah itu menunjukkan semua amal tersebut dilarang? Tidak semuanya pada mereka. Tidak. Ya. Maka bila kita mengadakan perayaan ini dan seterusnya, Nabi betul tidak pernah mengerjakannya, tapi beliau tidak mengerjakannya karena kasihan pada kita. Ya. Tidak punya uang, tidak punya ini. Yang punya uang silakan dikerjakan. Ya. Silakan dirayakan yang mampu. Nah, maka jawabannya bahwa ucapan tersebut ada sebenarnya bahwa betul di antara kita Nabi meninggalkan sesuatu itu memang di antara sebabnya karena rahmat dan sayang. Cuma ini harus kita melihat, harus dipastikan bahwa sebabnya Nabi meninggalkan amalan tersebut gara-gara khawatir pada umatnya, sayang pada umatnya. Itu harus dipastikan adanya pada ibadah taqiyah tersebut yang ditinggalkan tersebut. Kemudian dari juga katakan setiap Nabi yang setiap ibadah yang Nabi tinggalkan, Nabi saya terus kita harus mengatakan Nabi tidak kerjakan karena sayang pada kita. Setiap ibadah yang baru Nabi tidak kerjakan karena sayang pada kita. Karena Nabi akan membuka pintu-pintu yang dalam agama. Kalau ada orang yang 10 rakaat misalnya, boleh atau tidak? Yang saya mengatakan sebenarnya sholat zuhur itu 10 rakaat, cuma dibukurkan rakaat karena sayang pada kita. Ini sebenarnya seperti itu kan? Biar ada mau seperti itu. Sebenarnya itu adalah misalnya sebenarnya kalau kita misalnya 6 kali hari malam misalnya, cuma satu ini Nabi tidak kerjakan karena sayang pada kita. Bagaimana? Ya semua perkara agama bisa masuk nanti kalau kita tidak cari. Nah, kita katakan betul bahwa di antara tujuan Nabi meninggalkan sebuah perbuatan untuk sebagai perintah kepada umatnya. Tapi bukan dalam semua ibadah yang ditinggalkan, semua amal yang ditinggalkan, alasannya semua ini harus dibuat dipastikan dulu ada dalilnya yang menyatakan bahwa Nabi meninggalkannya memang karena kasihan pada umatnya. Kalau ada kejadian dia, bagus kita katakan ini Nabi meninggalkan karena kasih sayang pada umatnya. Bagi yang tidak berat silakan dikerjakan, bagi yang berat jangan dikerjakan. Bukan dengan seperti itu. Tapi ibadah lain yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya yang menyatakan Nabi meninggalkan karena kasih sayang, tidak boleh kita katakan seperti itu. Karena kewajiban akan membuka pintu-pintu bid'ah yang sangat banyak. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk menahan bid'ah dari luar. Karena banyak bisa dikatakan seperti itu. Nabi tidak mengerjakannya karena sayang kepada kita dan seterusnya. Ini syarat yang kedua. Yang kedua. Kalau ini dari saya, ini juga sering diungkapkan
Kata mereka, dari mana kamu tahu Nabi tidak pernah kerjakan? Dari mana kamu tahu Nabi tidak pernah kerjakan? Apakah ada hadisnya Nabi tidak pernah merayakan Maulid? Ada hadisnya nggak? Tidak ada. Apakah ada hadisnya Nabi melarang merayakan Maulid? Tidak ada. Untuk bagaimana kalian yakin Nabi tidak pernah mengerjakannya? Ya. Karena kebenaran yang ini dibawa dari Nabi tidak menunjukkan sesuatu yang tidak ada. Ya. Dari mana kalian tahu Nabi SAW tidak pernah sholat nisfu Sya'ban? Ada nggak hadis yang melarang sholat nisfu Sya'ban? Ada nggak hadis mengatakan Nabi tidak pernah sholat nisfu Sya'ban? Tidak ada. Tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang menyatakan Nabi tidak pernah sholat nisfu Sya'ban. Sekarang kenapa kalian melarang nisfu Sya'ban? Kenapa kalian melarang perayaan Maulid? Kalau kita jawab, kalau Nabi tidak pernah mengerjakannya, mereka tanya balik. Mana tadi Nabi tidak pernah kerjakan? Mana tadi Nabi tidak pernah kerjakan? Ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah mengerjakannya? Kita jawab apa? Kita malah jawab lagi. Tidak ada hadis yang menerangkan. Ya, tidak ada dalil yang menerangkan. Mereka jawab lagi, sekedar tidak ada dalil, bukan berarti tidak sekedar tidak ada penunjukan, itu bukan berarti aman itu tidak ada. Ketika tidak dijumpai Nabi yang mengerjakan perbuatan A, dia yang menunjukkan Nabi tidak pernah mengerjakan perbuatan A tersebut. Kan hanya sekedar apa? Penunjukan. Tidak ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah mengerjakan sholat nisfu Sya'ban. Tidak ada hadis yang menyatakan Nabi tidak pernah mengerjakan. Tidak ada hadis seperti itu. Ini semua yang bisa. Kata mereka seperti itu. Apa jawabannya? Ini juga ada Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau, "Hada su'alun ba'idun jiddan an ma'rifati hadihi wa sunnatihi wa ma kana alaihi." Kata beliau, pertanyaan yang sangat jauh, menyimpang dari sangat menunjukkan jauhnya orang tersebut dari mengetahui hidayah atau petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kata beliau, seandainya soal ini bisa dibenarkan, ya, soal ini benar dan bisa dibenarkan, maka akan ada orang yang mengatakan pada kita disunnahkan azan sebelum salat tarawih. Kalau kita mengatakan Nabi tidak pernah mengerjakan, ya kan tadi benar. Bagaimana? Mana dalilnya Nabi tidak pernah kerjakan? Tidak ada hadisnya. Oh itu kan sudah tidak ada hadis. Tidak ada hadis, tentu Nabi tidak pernah kerjakan. Kan seperti itu. Nanti ada yang mengatakan azan dan sholat sebelum malam, ada yang mengatakan kita sholat nisfu Sya'ban. Disunahkan. Kalau kita mengatakan mana dalilnya Pak? Kenapa dilarang? Nabi tidak pernah kerjakan. Mana dalilnya Nabi tidak pernah kerjakan? Tidak ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, tidak ada hadis belum tentu Nabi tidak pernah kerjakan. Itu kan sudah tidak ada hadisnya. Belum tentu Nabi tidak pernah kerjakan. Jadi tidak ada hadis tidak menunjukkan kata mereka apa? Nabi tidak pernah mengerjakannya. Dan sebetulnya kalau kita nanti perbuatan soal seperti ini digunakan dan dibiarkan begitu saja, sehingga maka ketika dia akan terbuka pintu-pintu bid'ah yang sangat luas. Karena setiap orang yang menentukan bicara dalam agama, argumennya seperti ini nanti. Argumennya seperti ini. Dan jawabannya sangat mudah. Kita punya apa dalam syariat? Bahwa apa yang pertama, agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Apa yang kedua, agama akan terjaga. Mereka mungkin ada agama yang hilang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Agama terjaga. Tidak mungkin ada yang hilang. Ini betul untuk dibuat untuk bangkanya. Agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Seandainya Nabi mengerjakan amalan tersebut yang tidak sampai kabarnya kepada kita, sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Nah, atau apa namanya? Perbuatan kita mengerjakan amalan tersebut lantas kabarnya tidak sampai kepada kita. Berarti ada agama yang hilang. Iya, ada agama yang hilang. Itu kehidupan yang diberikan pada hari itu.
Jadi setiap ilmunya mereka itu semua larangan syariat, semua tidak dalam Islam harus ada dalilnya bahwa Nabi meninggalkannya. Main seperti itu. Dan itu perkara yang sendiri. Perkara yang mustahil kalau setiap tidak dalam agama harus mengatakan hadis bahwa Nabi meninggalkan perbuatan ini mustahil. Karena namanya itu sifatnya berkembang terus, muncul kali meningkat. Dan Nabi tidak mengetahui hal-hal yang maka kita katakan bahwa agama sudah sempurna dan yang kedua bahwa agama tersebut sudah terjaga. Maka tidak mungkin ada bagian agama yang akan hilang. Kemudian yang ketiga bantahan yang pada ayat ini bahwa ucapan seperti itu mengharuskan kita lebih pandai daripada para sahabat dan juga orang-orang seperti